masih di narasumber berikutnya. Sedianya ini dari Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia Kota Samarinda. Apakah Pak Eko Priyatno sudah bergabung? Dari teman-teman Asosiasi Pengusaha Batubara. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Kita akan mulai dengarkan. Kalau tadi kita sudah dari sisi para pelaku, kemudian dari unsur pemerintah, kita pengen juga karena jangan sampai percepatan pembangunan ekonomi, kemudian konsentrasi pertumbuhan ekonomi ini juga akan berdampak terhadap lingkungan, terhadap hal-hal lain yang tentunya tidak kita inginkan. Terutama dari sektor pertambangan yang memang masih memberikan kontribusi terbesar meskipun secara angka-angka harusnya tidak bisa lagi kita gantungkan. Sudah bergabung sama kita dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, ada Bung Pradharma Rupang. Kita akan dengarkan terlebih dahulu paparan dari Jatam Kaltim, kaitannya tentu yang pertama ke depan sektor tambang ini baiknya seperti apa supaya juga bukan hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian, tapi juga dari sisi lingkungan, kemudian dari sisi regulasi dengan adanya berbagai perubahan dari adanya undang-undang minerba maupun cipta lapangan kerja, ini seperti apa akan berdampak terhadap kondisi pertambangan di daerah kita. Kami persilahkan Bung Pradharma Rupang untuk bisa memberikan pendapat atau paparannya. Ya, terima kasih Pak Wijinarko. Apakah audio saya terdengar dengan baik? Baik ini Pak. Oke, terima kasih. Selamat kepada Kaltim Pos Dirgahayu, dan terima kasih juga telah mengundang kami dari Jatam Kaltim untuk turut memberikan kontribusi pengetahuan, pertukaran pengetahuan, bahkan juga kebetulan di sini ada hadir juga perwakilan pemerintah dari provinsi dan juga beberapa instansi-instansi yang tentu saja berkompeten sesuai dengan topik yang hari ini kita diskusikan. Ya, perkenalkan saya Pradharma Rupang, saya dinamisator Jatam Kaltim. Saya akan mempresentasikan paparan mengenai ekonomi Kaltim pasca pemusatan kewenangan pertambangan. Ya, sebenarnya sudah sangat jelas bahwa dalam periode kedua Jokowi itu ada sejumlah undang-undang yang sebenarnya sudah sangat kontroversi. Tadi sudah diuraikan oleh Pak Wijinarko dengan sangat lugas. Ada Undang-Undang Minerba perubahan dari nomor 4 tahun 2009 menjadi nomor 3 tahun 2020, serta dengan undang-undang yang baru yang kami sebut sebagai Undang-Undang Predator Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-undang yang merangkum beberapa klaster, tidak hanya ketenaga kerjaan, bahkan juga soal lingkungan hidup pun juga masukkan dalam lebih dari 1000 halaman di dalam satu undang-undang tersebut. Ya, sebenarnya menjadi pertanyaan besar adalah apakah masihkah Kaltim memilih industri batubara sebagai ekonomi utama? Ya, harusnya menjadi pertanyaan besar. Pasca ya tadi sudah diuraikan dengan sangat jelas semua bahwa situasi pandemi itu memukul habis sendi-sendi ekonomi rakyat Kaltim. Ya, ekonomi Kaltim itu sangat rapuh karena tadi bergantung dari industri batubara. Minimnya permintaan dari industri-industri dunia yang memperlakukan sistem ketat dan lockdown seluruh industrinya mengakibatkan permintaan batubara itu menurun drastis. Akibatnya sejumlah penerimaan daerah yang ditopang dari ekspor batubara itu mengalami penurunan yang akhirnya mempengaruhi terhadap pendapatan daerah. Nah, sebenarnya problem ini bukan problem pertama
Ini sudah berapa kali terjadi. Ya. Iya, di tahun 2008 resesi ekonomi dunia itu sebenarnya sudah terjadi ketika pasar properti Amerika itu mengalami goncangan. Bahkan juga Eropa di tahun-tahun 2014 juga dan di wilayah Asia juga mengalami hal yang serupa, terjadi resesi. Jadi sepertinya tidak hanya Kaltim ya, bahkan juga pemerintah Republik Indonesia itu tidak pernah belajar dari persoalan resesi yang dialami oleh pasar internasional, hingga lihat maksudnya komoditi-komoditi yang sangat bergantung terhadap kebijakan pasar internasional itu masih gandrung dipilih dan diterapkan, dan bahkan juga diatur dalam regulasi-regulasi yang kita tahu bahwa itu mengatur hajat hidup rakyat banyak, termasuk rakyat Kaltim pada khususnya. Nah, kegagalan lainnya adalah pemerintah juga tidak pernah bisa melakukan prediksi dengan tepat. Gubernur Ihsanul itu pernah mengutarakan medio Maret, kalau nggak salah, Maret April sudah selesai ini pandemi dan kita bisa pulih dengan setelah itu. Atau bahkan juga beberapa menteri mengatakan dengan candaan-candaan di luar ini, dengan candaan bahwa ini situasi yang sebenarnya hanya dalam rentang yang sangat pendek bisa dibilang. Ternyata prediksi para menteri, para ekonom-ekonom neoliberal ternyata juga tidak mampu mendapatkan memberikan satu prediksi yang akurat, terukur, yang mengakibatkan akhirnya kelumpuhan terhadap industri-industri yang selama ini diagung-agungkan. Namun itu berbeda dengan industri yang tidak pernah mendapatkan sorotan di Kaltim. Contohnya apa? Ya tadi ya seperti UMKM, pangan khususnya di pertanian, dan tentu saja perikanan itu tidak mendapatkan proteksi yang kuat. Berbeda sekali dengan perlakuan yang yang diberikan kepada industri ekstraktif seperti batu bara, sawit, dan juga perkayuan. Nah, kita flashback sedikit review. Bagaimana sepak terjang batu bara di Kaltim? Hampir semua di kantung-kantung rakyat yang berada di lingkar tambang itu mengalami krisis air. Warga tidak memiliki lagi tabungan air. Ini potret di mana terjadinya di Desa Mulawarman, yang menghitung hari lagi secara administratif akan hilang. Tergantung sejauh apa peran keputusan hak veto rakyat, apakah diterima oleh pemangku kepentingan baik dalam ini kabupaten, provinsi, dalam hal ini gubernur maupun juga kementerian, bahkan juga di istana. Pengaduan sudah sering diuraikan. Bahkan mereka juga sudah menghadap kepada kantor staf presiden di tahun 2015. Beberapa media-media elektronik yang berpusat di kantor di Jakarta pun sudah beberapa kali melakukan peliputan. Namun, apakah ada perubahan? Ya tadi, lagi-lagi adalah spirit dari kebijakan dominan adalah ekstraksi. Tidak peduli bahwa di situ adalah identitas, di situ ada kesejarahan sebuah komunitas, atau bahkan juga lahirnya sebuah kampung. Nah, ini ketergantungan itu sudah dibangun sejak awal. Bahkan dalam urusan seperti ini pun juga akhirnya mereka harus menunggu pasokan dari perusahaan tambang. Adakah skema keselamatan setelah perusahaan tambang itu angkat kaki? Tidak ada, karena bergantung dari belas kasihan perusahaan yang mendistribusikannya seminggu 3 kali, 2 kali, yang setiap kakak dijatah 35 liter. Itu fakta yang ada di desa tersebut. Bagaimana dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkar tambang? Ini gambaran resmi yang dirilis oleh BPS. Dan ironinya, level masyarakat termiskin terbanyak dari 3,5 juta penduduk di Kaltim itu berasal di daerah-daerah yang paling banyak dan dominan melakukan obral izin tambang batu bara. Kutai Kartanegara yang meloloskan 625 izin usaha pertambangan. Samarinda yang 71% lahannya itu telah di-coupling habis. Kutai Timur itu bahkan ada setidaknya 2 perusahaan tambang besar yang mengokupasi kawasan setidaknya di 3 kecamatan. Itu pun juga tidak luput dari angka-angka kemiskinan ini. Jadi gambaran bahwa telah menghadirkan kesejahteraan, pemerataan, dan juga menaikkan kemakmuran itu hanyalah mitos. Nah, ini gambaran atau
pemaparan-pemaparan yang kami sering hadapi ketika kami diminta untuk turut ke lapang. Ini adalah kampung-kampung yang langsung berada di lingkar tambang yang justru tingkat kemiskinannya, kasus kesehatannya sering kali terjadi, gangguan ispa, TBC dan sebagainya, krisis air, pangan yang justru juga mengalami kemerosotan, dan inilah wajah-wajah bagaimana halaman belakang Kaltim itu diporak-porandakan oleh industri batubara. Jadi menggelar karpet merah kepada industri ini, namun mengabaikan bagaimana keselamatan kampung-kampung yang saya paparkan di harapan pasca diskusi sore ini. Jadi inilah lingkaran terbesar bagaimana tambang itu mencabut masyarakat dari akar ekonominya seperti pangan, pertanian, dan juga perkebunan rakyat yang saya maksudkan. Ya. Nah, di sisi lain juga batu bara itu meracuni air, menghancurkan peradaban sungai. Dominasi aktivitas ekonomi rakyat di Sungai Mahakam itu telah diambil alih oleh industri ini. Bahkan industri ini pun juga mengancam keselamatan rakyat. Beberapa hari lalu kita dapat kejadian tuh masyarakat yang tertabrak oleh tongkang batu bara di Sungai Mahakam, atau mereka yang juga justru di wilayah pesisir pasir itu juga tertabrak oleh tongkang karena mereka melakukan aktivitas memancing. Jadi yang akhirnya 2 nelayan itu mengalami musibah yang justru sebenarnya kita ketahui bahwa itu adalah tempat di mana ruang tangkap mereka. Nah, ini hingga hari 1 nelayan tersebut belum ada dapat kabarnya. Informasi dari media pun mengatakan masih melakukan proses pencarian. Nah, gambaran bahwa bagaimana menurunnya kualitas air Sungai Mahakam itu sudah seringkali hadir dalam pemberitaan-pemberitaan mass media, baik cetak, elektronik, bahkan juga di sosmed. Cerita bagaimana setiap harinya kejadian penurunan kualitas air Sungai Mahakam yang terlari di setiap hunian masyarakat, dalam hal ini konsumen PDAM itu berapa kali hadir dalam diskusi-diskusi di grup-grup sosial media. Apakah ini mampu diatasi? Apakah pemerintah punya solusi keluar dari krisis ini? Hingga hari ini itu tidak, karena tadi masih memilih di bawah dikte batubara. Bagaimana kondisi pangan kita? Alih-alih terjadi surplus yang diharapkan terjadi di masa swasembada pangan di tahun 96, yang terjadi adalah kita defisit pangan. Iya, surplus batubara, namun ada yang harus dikorbankan. Apakah ini pilihan yang paling bijak? Situasi kita hari ini, koreksi, di tahun 2018 awal, saya mendapatkan angka bahwa ada 247.263 ton gabah kering beras itu yang setidaknya dihasilkan oleh Kaltim. Kita memiliki penduduk sebanyak 3,5 juta. Proyeksi 3,5 juta setidaknya itu harus ditopang dengan sebanyak 407.000 ton. Namun pertanyaannya, berapa kemampuan yang tidak tadi kita alami? Hanya 247. Ada defisit yang terjadi sebanyak 160.000 ton. Kita tangkap di mana? Dimobilisasi melalui Pulau Sulawesi, khususnya dari Sulawesi Selatan, dimobilisasi dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, dan sebagian dari Kalimantan Selatan. Jadi, apakah Kaltim mengalami situasi baik-baik saja? Tidak. Kita sedang mengalami krisis. Bahkan di 2 kabupaten yang menjadi lumbung pangan tersebut itu juga mengalami krisis dan juga mengalami tantangan. Dan inilah potret bagaimana krisis yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Penajam Pasir Utara yang ya selama ini digadang-gadangkan sebagai lumbung pangan di Kaltim. Juga mengalami krisis serupa ya seperti yang dialami oleh Samarinda, Kutai Timur, Kutai Barat. Bagaimana kondisi ketersediaan lahan, terus hal lainnya adalah bagaimana setiap tahunnya sumber mata air justru malah yang berkurang, bukannya terjaga atau malah terjadi penambahan. Nah, apa yang terjadi? Dinas-dinas dipaksa untuk melakukan akrobat. BWS 3, Badan Wilayah Sungai dipaksa untuk
melakukan sejumlah perencanaan untuk pembangunan embung, waduk. Namun di sisi lain di bagian hulunya aktivitas ekstraksi batu bara kian masif dan sedimentasi semakin akut. Itu yang terjadi bagaimana? Terjadi di bendungan Benanga yang menjadi kunci bagi pengatur air di Sungai Karanghungus. Tidak banyak yang terjadi di Waduk Samboja, di mana hulunya aktivitas ekstraksi tambang ilegal itu sangat masif. Temuan Jatim Kaltim di awal tahun 2020 itu ada 61 bukaan tambang yang sebenarnya sudah terlihat itu terpantau oleh aparat penegak hukum. Iya. Namun kita menyayangkan hingga hari ini penindakan dan penuntasan terkait mengenai seluruh mafia-mafia yang telah melakukan pengusahaan ini itu tidak sebanding dengan capaian kinerja aparat penegak hukum, baik dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dalam hal memberantas. Bukit Soeharto itu sudah kerap kali menjadi liputan khusus di seluruh jurnalis. Namun sepertinya wajah teras depan dalam hal konservasi kita itu tidak serius diamankan atau diproteksi baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga di tingkatan jajaran di tingkatan daerah. Nah, kenapa pangan kita bisa babak belur? Itu juga terkait bagaimana Kementerian Dalam Negeri di tahun 2000, seingat saya di tahun 2016, itu memveto keputusan legislatif daerah yang telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Maka tidak mengherankan pangan kita itu babak belur karena regulasi kita dipaksa mengabdi pada permintaan pusat. Jadi sebenarnya perda ini sudah sangat progresif melindungi dan proteksi pangan kita, pangan di Kaltim. Namun lagi-lagi ternyata memang sepertinya bahwa Kaltim itu diarahkan pada kehancuran. Dipaksa untuk melakukan ekspor karena sejatinya seluruh produksi pangan kita yang kalaupun hadir itu tidak sangat lemah karena tidak mendapatkan proteksi atau perlindungan. Sudah dilucuti di Undang-Undang Minerba, keselamatan rakyat di Kaltim, diperparah lagi di Undang-Undang Predator yang baru di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi adakah agenda keselamatan dalam kamus pemerintahan Jokowi? Saya ragukan karena tadi di unsur regulasi kita sendiri ternyata tidak mampu menghadangnya. Dalam hal ini baik gubernur, baik bupati, bahkan juga dalam hal ini seluruh legislator yang kita percayakan diberikan mandat untuk duduk di DPR RI bahkan juga di DPD itu tidak mampu menghadang sejumlah undang-undang yang kita ketahui lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, di posisi pun juga kita nggak kalah menggenaskan. Ekonomi nelayan tradisional terpukul. Sebelum pandemi sudah mengalami penurunan sampai lebih dari 50%. Biasanya nelayan-nelayan tradisional itu cukup melaut hanya 3 mil, 4 mil. Namun sejak wilayah ruang nelayan tradisional ini diokupasi oleh industri batu bara, ada bongkar muat di wilayah sekitar 7 mil, 8 mil itu mengakibatkan nelayan harus melaut lebih jauh. Itu tentu saja mempengaruhi terhadap ongkos produksinya. Jadi garis kemiskinan nelayan itu semakin terjadi dan jurang kemiskinan semakin lebar. Itulah yang dihadapi oleh masyarakat nelayan tradisional yang ada di Manggar, yang ada di Muara Badak, yang ada di PPU di Penajam, di Pasir. Ya karena tadi tidak ada jaminan perlindungan terhadap ruang tangkapannya. Ya. Selain tadi dia harus mengalah karena kehadiran industri yang telah meramaikan kawasan tersebut, di sisi lain mereka juga mencemari dan itu mempengaruhi terhadap tangkapannya. Di wilayah-wilayah seperti Teluk Balikpapan yang dahulunya itu adalah jauh dari jangkauan industri, itu kini pun juga tidak mendapatkan proteksi di Perda RZWP 3K. Di sana bahkan 0% ruang
tangkapan nelayan tradisional, artinya mereka dipaksa diusir dari wilayah yang sebenarnya telah mereka apa ya biasa lalui. Catatan dalam Kaltim ada 185 dermaga usaha khusus, terminal khusus, tersus yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, dan ini tersebar dari Berau sampai dengan Pasir, dan dominan itu berasal di wilayah pelabuhan atau kewenangan Kutai Kartanegara, kurang lebih 86. Walaupun di Balikpapan hanya 2 izin pelabuhan batubara, namun ada industri-industri lain seperti migas, listrik, sirtu, plywood, kayu yang telah lebih dulu dominan menguasai ruang 4 mil kawasan nelayan tradisional. Akibatnya mengusir nelayan tradisional menjauh di atas 8 mil, bahkan sampai di atas 12 mil. Nah, ini yang sebenarnya bagaimana ironi yang dihadapi oleh nelayan tradisional Kaltim. Ini peta sebelah kiri Anda simak, itu adalah bagaimana sudah begitu carut marutnya jalur daerah lintas kerja dan pelabuhan yang ada di Kaltim, di mana sebarannya itu justru juga mengancam. Makanya tidak mengherankan situasi yang terjadi oleh nelayan pasir beberapa hari yang lalu itu akan terjadi karena tidak ada jaminan bahwa karena tadi ruang daratan kita sudah di coupling untuk kepentingan industri ekstraktif. Di lautan yang luasnya hanya 3,7 juta hektar bahkan diobral habis hanya untuk mengabdi kepada industri batubara. Kalau dilihat skema pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan pangan tidak mengherankan. Jadi di beberapa wilayah, bahkan seperti Kutai Kartanegara yang punya garis pantai terpanjang, itu tidak menempatkan satu kawasannya untuk sebagai dermaga perikanan. Kutai Kartanegara sendiri. Justru di wilayah pesisirnya didominasi oleh kehadiran pelabuhan-pelabuhan batubara dan juga migas. Bahkan di wilayah Delta Mahakam sekalipun juga 0% ruang tangkapan nelayan tradisional. Dan nelayan tradisional dianggap sebagai parasit. Inilah gambaran fakta realita bagaimana ekonomi pesisir kita itu tidak sedang baik-baik saja saat ini. Nah, bagaimana dengan kondisi perizinan kita selama sebelum pertambangan itu ditarik ke pusat, dan apa agenda pemusatan ini, kewenangan ini, apakah ada aspirasi rakyat yang akan bisa aspirasi rakyat Kaltim khususnya ya, yang akan didengarkan. Sebagai informasi yang kami dapatkan datanya dari SDM Kaltim, ada 1,6 juta hektar lahan kritis itu yang telah dikembalikan ke negara. Tapi kita masih bertanya, statusnya apa? Kita berharap ini masuk dalam wilayah pencadangan negara, tidak lagi ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Walaupun dalam RT/RWP yang baru, seluruh 12,7 juta hektar lahan di Kaltim itu distatuskan sebagai wilayah pertambangan. Nah, versi SDM Kaltim dari 1404 IUP itu 479 telah berakhir dan dicabut. Walaupun ada 2 versi ya, yang ingin saya paparkan bahwa data total IUP antara yang dipegang oleh SDM Kaltim dengan yang dipegang oleh Dirjen Minerba itu tidak sinkron. Itu fakta. Dan itu akan menjadi pertanyaan besar, apakah itu akan berlangsung dan bagaimana keterbukaannya nantinya. Dari 479 IUP itu ada 1,5 juta hektar lahan, dan di total dengan PKP 2B atau PKP 2B yang berakhir yang kemarin tidak diperpanjang alias akhirnya pasca KPK bersurat kepada Presiden Jokowi dan akhirnya Dirjen Minerba mencabut perpanjangan yang dilakukan oleh SDM, Kementerian SDM, khususnya terhadap PT Tani Toharum, PKPD 2B Tani Toharum, total keseluruhan mencapai 1,6 juta. Itu setara dengan 12,7% dari luas Kaltim.
Dan apa? Tentu saja angka ini angka yang besar. Angka ini sama saja dengan 32 kali luas kota Balikpapan. Pertanyaan kemudian, apakah ini akan dikembalikan menjadi konsesi-konsesi batu bara lagi? Yang kita ketahui kandungannya ya paling ya hanya beberapa metrik ton. Ya. Dan kita ketahui bahwa tadi seperti ulasan bagaimana industri batu bara yang kapasitas konsesinya atau jumlah depositnya sedikit itu sebenarnya sudah sangat rentan, apalagi yang saat ini yang penilaian tadi sudah mengatakan bahwa sudah mulai meninggalkan jaminan-jaminan terhadap peminjaman terhadap industri ini yang sebenarnya sangat rapuh, tidak memiliki padat modal, kalaupun aset yang dimiliki juga hanya mengandalkan dari rental-rental yang ada. Ya. Jadi kondisi bank dibuat kalang kabut di tahun 2014-2015 itu akan tercipta. Karena kenapa ya? Karena lagi-lagi rejim ekstraksi telah memberikan kesempatan kedua melalui skema pemusatannya, melalui ya tadi Omnibus Law dan juga Undang-Undang Minerba. Nah, apakah Kaltim akan berbicara mengenai meninggalkan model industri ini? Saya ragu. Dokumen yang dikirimkan ATR BPN per akhir tahun ini, karena memang Kaltim sudah masuk dalam tengah waktu revisi tata ruang wilayah, secara filosofi terlihat sekali perbedaannya sejak pertama kali lahirnya ATRW itu dengan yang revisi. Di revisi, dia memiliki filosofi mewujudkan Provinsi Kaltim sebagai provinsi yang maju dan berkeadilan berbasis sektor perkebunan, pertambangan, dan industri yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan. Ini sesuatu yang sangat mustahil. Ketika dominasi ruang itu kepada industri ekstraktif, apakah keseimbangan lingkungan akan terjadi? Di sisi lain, di masa lalu yang dia punya filosofi, ada ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan, itu pun juga masih belum mampu mewujudkan tersebut dalam konteks yang diusung oleh ekonomi hijau atau diusung oleh Owang Faruk sebelumnya. Kaltim hijau itu pun juga belum terpenuhi. Jadi sudah terang benderang bahwa Kaltim 5 tahun ke depan dalam skenario RTRWP itu akan ekstraksi langsung perkebunan, pertambangan, dan industri, termasuk juga perkayuan. Inilah wajah kita tidak keluar dari krisis. Bahkan esensi pemulihan itu tidak hadir dalam RTRWP yang baru ini. Akibatnya ya, kita akan tetap masuk dalam problem-problem yang lama, problem-problem yang sudah hadir bertahun-tahun sejak tahun 2011 atau sebenarnya bisa lebih dari itu. Kebangkrutan akibat teman-teman itu masih akan terus berlanjut. Ya. Dan kalau melihat semangat RTRW, kalau melihat semangat dari Omnibus Law, kalau melihat dari semangat RUU Minerba, ya Kaltim akan terlalu menghadapi masalah ini. Tidak ada kepastian bahwa para pejabat kita di daerah itu memberikan pilihan bahwa mengakhiri krisis ini. Hanya beberapa kota saja yang terbebas dari situasi ini. Contohnya Balikpapan yang dengan berani memveto keputusan pusat. Ya. Seperti juga Bontang. Jadi seharusnya terobosan-terobosan itu harusnya dipilih oleh siapa? Oleh mereka-mereka, para politisi, para partai politik, atau bahkan juga para pasangan calon yang kemarin berkontestasi dalam pilkada di tanggal 9. Ya. Nah, pemusatan ini apa konsekuensinya? Satu, dia mengancam moratorium tambang dan tambang batu bara di Kaltim. Itu lihat bahwa semangatnya kewenangan pencabutan, kewenangan penerbitan, semuanya kembali ke pusat. Ya. Seperti era 1967 di Undang-Undang Nomor 11. Nah, spirit ini kita melihat bahwa sebenarnya berulang kembali. Sentralisasi itu kehadirannya ke pusat tidak lebih, kalau kita melihat bahwa sebenarnya mengambil alih. Kami melihat, menduga ini mengambil alih ruang-ruang korupsi, rente terhadap yang selama ini berkelindan di level pejabat-pejabat daerah, dan itu
akhirnya diambil juga ruangnya oleh pemerintahan pusat. Faktanya di mana? Ya, fenomena di tahun 2017, sejumlah temuan kasus korupsi terkait penerbitan sumber daya alam, kasus-kasus gratifikasi terkait dokumen teknis lingkungan, itu terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan seperti yang tadi saya paparkan, belum sinkronnya pemutakhiran data itu adalah fakta antara Kaltim dan juga dengan dengan Dirjen pusat. Minerba. Ya. Ya. Kalau angkanya cuma 1 atau 2 saja, itu masih kita anggap human error. Tapi angkanya fenomenal. Nanti saya akan paparkan. Ya, Mas Rupang, karena waktu kita ini di sesuai jadwal itu sampai dengan pukul 16. Jadi Oke, ini terakhir. mungkin dipersingkat. Oke, ini terakhir. Nah, tidak sinkronnya pendataan itu, ini datanya. Jadi di tahun 2018 awal, Dirjen Minerba merilis melalui juga Korsub Minerba data yang ada di database SDM itu sebanyak 1.194 IUP. Sementara di daerah mengklaim sebanyak 1.404. Ada selisih 210 IUP yang tidak masuk dalam database Kementerian SDM. Sementara kita melakukan penelusuran di Minerba One Data atau MODI, kawan-kawan bisa melakukan penelusuran setelah ini, ada sekitar 300 perusahaan yang tidak terekam dalam data itu. Ada 300 perusahaan. Angkanya itu sangat banyak sekali. Ya. Saya akan sebutkan salah satu perusahaan tersebut. Yang barusan sejam yang lalu saya akses. Saya coba telusurin lagi. PT Transisi Energi Satu Naba. Ini beroperasi di Samarinda. Dan dia sedang melakukan aktivitas operasi produksi. Perusahaan ini tidak ada di dalam database MODI. Ini mengakibatkan apa? Pemusatan ini tidak hanya adalah bagian hanya untuk mengambil kewenangan-kewenangan yang sebenarnya permainan-permainan yang kental dengan ketertutupan, kental dengan sejumlah bancakan dan rente itu kepada pejabat-pejabat yang ada di level kementerian. Yang kita ketahui sebenarnya industri ini itu sebenarnya juga dalam konteks penataan dan evaluasi itu telah gagal karena sejumlah aktivitas-aktivitas pertambangan yang non-CNC sekalipun itu pun juga tidak dilakukan penindakan pencabutan. Bahkan juga mereka juga dengan leluasa meninggalkan kewajiban-kewajiban reklamasi dan juga pemulihan dan pasca tambang. Nah, ekonomi apa yang harus dipilih? Seperti yang tadi saya uraikan di awal. Kaltim sudah harus memilih meninggalkan ekonomi maut, ekonomi yang membangkrutkan, yaitu ekonomi industri ekstraktif batu bara. Demikian, Bung Ginarto. Baik, terima kasih Bung Pradharma Rupang ya. Jadi kuncinya itu tadi, kalau dari advokasi tambang justru sudah tidak saatnya lagi kita berpangku atau bersandar pada industri pertambangan yang justru sebetulnya kalau dari hitung-hitungan kita itu membawa kebangkrutan begitu.